bersama aku Rofi. Dalam video kali ini izinkan aku untuk berdiskusi bersama teman-teman mengenai materi akhlak dalam bernegara. Dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah apa itu pengertian akhlak dalam bernegara. Yang kedua, mengapa akhlak dalam bernegara itu penting. Dan yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam akhlak bernegara tersebut. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akhlak dan tasawuf yang diampu oleh Bapak Rosidi MPD. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Oke teman-teman, akhlak dalam bernegara itu adalah perilaku yang kita lakukan, perilaku baik yang kita lakukan dengan tujuan agar suatu negara beroperasi atau berjalan dengan baik, harmonis dan juga sejahtera. Dan mengapa akhlak dalam bernegara itu penting? Hal itu penting karena contohnya saja dalam Indonesia. Indonesia itu tersusun dari atau terbentuk dari berbagai macam suku, budaya, ras, golongan dan segala macamnya yang membentuk Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia punya banyak keragaman. Dan karena hal itu, Indonesia perlu adanya akhlak dalam bernegara dalam setiap orang yang akan berinteraksi baik dengan masyarakat maupun dengan negara itu sendiri. Dengan adanya akhlak dalam bernegara, maka negara itu akan berjalan dengan harmonis, sejahtera, dan baik tanpa adanya hal yang tidak diinginkan. Lalu siapa saja sih yang ada atau yang harus melakukan, harus berkewajiban menjalankan akhlak dalam bernegara? Yang pertama pemimpin, yang kedua rakyat. Konteks di sini adalah pemimpin kepada rakyat, dan yang kedua adalah rakyat kepada pemimpin, dan yang ketiga adalah rakyat kepada negara. Contoh dari akhlak bernegara pemimpin kepada rakyat adalah pemimpin berbuat adil kepada rakyat tanpa membedakan ras, golongan, suku maupun apapun itu. Lalu contoh dari akhlak dalam bernegara rakyat kepada pemimpin. Contohnya adalah rakyat mendukung setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, dan ketika pemimpin membuat kebijakan yang salah, kita sebagai rakyat itu boleh mengkritik, tapi kritik yang kita buat harus membangun dan juga sopan santun ketika penyampaiannya. Dan juga kita sebagai rakyat harus mendoakan pemimpin kita agar tetap amanah dan mendapatkan suatu kekuatan dalam menjalankan masa jabatannya. Lalu yang terakhir adalah rakyat kepada negara. Contoh akhlaknya adalah dengan cara rakyat menaati hukum yang berlaku. Karena dengan rakyat menaati hukum yang berlaku, maka hukum yang telah dibuat akan membuat rakyat menjadi disiplin. Dengan tujuan itu, maka tujuan dari suatu negara, dibangunnya negara akan tercapai dengan baik. Kesimpulannya, akhlak dalam bernegara itu penting ya teman-teman, karena dengan adanya akhlak tersebut kita dapat membuat jalannya suatu negara atau pengoperasian suatu negara itu menjadi lebih mudah, lebih baik, dan juga membuat suatu negara itu menjadi lebih harmonis dan juga sejahtera. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semisalkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.